Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya adalah Hanul Sapangestu. Saya adalah mahasiswa Infrastruktur Asia untuk Prodi Informatika. Kali ini saya akan menyampaikan materi PPT yang berupa rangkuman dari perkuliahan untuk semester 3 ini, terutama hanya untuk sesi 7 hingga sesi 14. Di sesi ini kita belajar banyak sekali konsep komunikasi data yang akan saya sampaikan setelah ini. Baik, kita mulai dengan sesi untuk memahami dulu apa itu komunikasi data. Komunikasi data adalah proses pertukaran informasi digital antara dua perangkat yang terhubung dalam satu jaringan. Informasi ini dikirim melalui sinyal digital yang harus diterjemahkan terlebih secara tepat oleh penerima. Jadi sender kemudian diterima oleh receiver, yang dalam prosesnya itu ada proses decoding dan lain-lain. Tanpa adanya mekanisme kontrol seperti deteksi kesalahan, pengaturan aliran, dan pengalamatan, data yang dikirimkan beresiko mengalami kerusakan, kehilangan, atau salah tujuan. Hal ini mengapa aturan di pengiriman data itu sangat penting dan sangat teratur, karena dalam sebuah jaringan itu perangkat-perangkat terhubung sangat kompleks, dan jika tidak ada pengalamatan yang terstruktur, tidak ada aturan terstruktur, maka data ini tidak akan bisa terkirim dengan baik. Oleh karena itu, sistem komunikasi data dirancang dengan protokol dan prosedur khusus untuk memastikan keandalan dan ketepatan transmisi. Proses ini menjadi dasar penting dalam teknologi informasi modern yang mendukung layanan seperti internet, telepon, dan jaringan komputer. Untuk sesi ke-7 kita membahas data link control. Stop and wait adalah metode sederhana dalam komunikasi data, di mana pengirim hanya mengirim satu frame data dan harus menunggu konfirmasi terlebih dahulu atau disebut ACK dari penerima sebelum mengirim frame data berikutnya. Meskipun mudah diterapkan, metode ini sangat lambat, terutama jika jarak pengirim dan penerima cukup jauh. Untuk mengatasi kelemahan tersebut, digunakanlah metode sliding window yang memungkinkan pengirim mengirimkan beberapa frame sekaligus sebelum menerima ACK. Dengan cara ini, waktu tunggu dapat dimanfaatkan untuk mengirim data tambahan sehingga efisiensi pengiriman meningkatkan secara signifikan. Sliding window juga dapat menggunakan nomor urut pada setiap frame agar penerima dapat menyusun kembali data dengan benar meskipun data tersebut dikirimkan melalui urutan yang tidak berurutan. Jadi data dikirimkan secara bersamaan, tapi setiap data frame data itu terdapat nomor urutnya. Jadi meskipun penerima menerima data tersebut tidak melalui urutannya, tetap dia bisa mengurutkan melalui kemampuannya sendiri. Kemudian ada konsep ARQ, yaitu memperbaiki data rusak. ARQ adalah kependekan dari Automatic Repeat Request, adalah teknik dalam komunikasi data yang memastikan keandalan dengan cara pengiriman ulang jika data yang dikirim tersebut terdeteksi rusak atau hilang. Mekanisme ini bekerja berdasarkan adanya umpan balik dari penerima berupa ACK atau Acknowledgement atau NAK, Negative Acknowledgement. Jika pengirim menerima NAK atau tidak mendapatkan respon dalam waktu dekat, respon timeout, maka frame akan dikirimkan ulang. ARK ini ada beberapa jenis. Salah satunya adalah selective reject. Yang selective reject ini berarti hanya mengulang frame yang rusak dan bukan mengulang pengiriman seluruh rangkaian data. Selective reject sangat efisien dalam penggunaan bandwidth, namun implementasinya lebih kompleks karena memerlukan buffer tambahan dan pengelolaan data yang lebih cermat di sisi penerimanya. Berikutnya adalah ada konsep CRC dan nomor frame. CRC adalah kependekan dari Cyclic Redundancy Check, adalah metode pendeteksian kesalahan yang digunakan untuk memastikan integritas data selama transmisi. Sebelum dikirim, data diproses dengan rumus matematika tertentu untuk menghasilkan nilai CRC yang kemudian dikirim bersama data. Penerima akan menghitung ulang nilai CRC dari data yang diterima dan membandingkannya dengan nilai yang diterima. Jika berbeda, berarti ada kesalahan dalam transmisi. Selain itu, setiap frame data biasanya diberi nomor urut agar sistem dapat melacak dan menyusun kembali data dengan benar.
Teknik piggybacking juga digunakan untuk meningkatkan efisiensi, yaitu dengan menyisipkan ACK dalam frame data yang dikirim kembali sehingga tidak diperlukan untuk mengirimkan ACK secara terpisah. Baik, kita masuk ke sesi 9, yaitu membahas tentang multiplexing atau efisiensi jalur. Multiplexing ini adalah teknik yang memungkinkan beberapa sinyal atau aliran data untuk berbagi dan dikirimkan melalui media fisik secara bersamaan. Tujuan multiplexing ini adalah untuk memaksimalkan pemanfaatan saluran komunikasi dan mengurangi biaya infrastruktur. Salah satu jenisnya adalah TDM atau Time Division Multiplexing, di mana setiap sinyal mendapatkan jatah waktu tertentu untuk mengirim data. Namun, pada statistical TDM, alokasi waktu diberikan secara dinamis berdasarkan aktivitas atau kebutuhan nyata dari setiap sinyal, sehingga lebih efisien dibandingkan dengan TDM biasa. Dengan pendekatan ini, saluran komunikasi tidak akan terbuang sia-sia untuk sinyal yang sedang tidak aktif. Berikutnya ada sinkronisasi dalam TDM. Framing bit adalah bit-bit khusus yang ditambahkan dalam aliran data untuk menandai awal dan akhir dari setiap slot atau frame, sehingga penerima dapat mengenali batas antar sinyal yang dimultiplex. Tanpa framing ini, data dari satu sumber bisa bercampur dengan data dari sumber yang lain dan menyebabkan kekacauan informasi. Dalam konteks TDM, framing ini sangat penting karena setiap sinyal berbagi waktu secara bergiliran dalam satu jalur komunikasi. Agar proses pembagian waktu ini berjalan dengan benar, dibutuhkan sinkronisasi antara pengirim dan penerima. Sinkronisasi ini memastikan bahwa sinyal yang dibaca pada waktu yang tepat sehingga tidak terjadi pergeseran data antar slot data. Berikut ini adalah bagaimana multiplexing bekerja di dunia nyata. Multiplexing banyak digunakan dalam berbagai teknologi jaringan untuk meningkatkan efisiensi pengiriman data. Seperti contohnya adalah ISDN, adalah Integrated Service Digital Network, yang memanfaatkan multiplexing untuk menggabungkan sinyal suara dan data dalam satu jalur komunikasi secara bersamaan atau secara simultan. SONET atau SDH adalah standar multiplexing pada jaringan optik yang memungkinkan sinkronisasi dan transmisi data dalam jumlah besar dan kecepatan tinggi. Sementara itu, ADSL atau Asymmetric Digital Subscriber Line yang menggunakan teknik DMT, Discrete Multitone, yaitu menjaga sinyal menjadi banyak subcarrier atau kanal yang lebih kecil, yang setiap subcarrier ini membawa bagian dari data secara paralel sehingga kecepatan dan efisiensi transmisi meningkatkan secara signifikan, terutama dalam layanan internet rumahan. Baik, di sesi 10 kita membahas tentang switching network. Circuit switching adalah metode komunikasi yang membuat jalur tetap antara pengirim dan penerima selama sesi komunikasi berlangsung, seperti pada jaringan telepon tradisional. Jalur ini tidak bisa digunakan oleh perangkat lain sampai sesi tersebut selesai, sehingga menjamin kestabilan. Namun, kekurangannya adalah metode ini lebih boros sumber daya. Sebaliknya, paket switching yang berbeda dengan metode konvensional yaitu circuit switching membagi data menjadi paket-paket kecil yang dikirim secara terpisah melalui rute terbaik yang tersedia di jaringan. Metode ini jauh lebih fleksibel dan efisien karena memungkinkan satu jalur dipakai oleh banyak pengguna secara bergantian. Karena itu, paket switching sangat cocok untuk komunikasi data seperti internet yang tidak membutuhkan waktu jalur tetap tinggi, tetapi membutuhkan efisiensi penggunaan bandwidth. Yang berikutnya adalah konsep routing dan signaling. Routing adalah menentukan jalur terbaik bagi data untuk mencapai tujuannya dalam jaringan. Routing dapat bersifat statis, yaitu jalur sudah ditentukan sebelumnya dan tidak berubah, atau routing juga bisa bersifat adaptif, di mana jalur bisa menyesuaikan kondisi jaringan seperti adanya kemacetan ataupun gangguan. Di sisi lain, signaling adalah proses pengiriman informasi kontrol untuk mengatur sesi komunikasi, seperti membangun, memelihara, dan mengakhiri koneksi antar perangkat. Salah satu contoh penting dari ini adalah
SS7 atau Signaling System nomor 7. Protokol signaling ini digunakan dalam sistem telepon modern untuk menangani proses panggilan, pengalihan, dan pengaturan jaringan telekomunikasi secara efisien dan handal. Berikutnya adalah ada pembahasan tentang time division switching. Dalam sistem TDS, time division switching, data dari berbagai sumber dibagi ke dalam slot waktu yang berbeda, sehingga masing-masing sumber dapat menggunakan saluran komunikasi secara bergantian dalam urutan yang cepat dan teratur. Teknik ini memungkinkan penggabungan beberapa sinyal ke dalam satu jalur fisik tanpa saling bertabrakan. Meskipun prinsipnya ini mirip dengan TDM, time division multiplexing, tapi perbedaan utamanya adalah pada tujuan penggunaannya. Jika TDM digunakan untuk transmisi data, maka TDS ini difokuskan untuk proses pengalihan data antar jalur di dalam sebuah switch, terutama pada perangkat komunikasi seperti sentral telepon digital dan jaringan backbone modern. Berikutnya ada paket switching. Dalam paket switching terdapat dua pendekatan utama, yaitu pendekatan datagram dan virtual circuit. Pada pendekatan datagram, setiap paket data dikirimkan secara mandiri dan bebas memilih jalur terbaik yang tersedia pada saat itu, sehingga urutan sampai bisa berbeda-beda. Sedangkan virtual circuit membuat jalur logis sementara sebelum pengiriman dimulai, di mana semua paket mengikuti rute yang sama seperti pada koneksi tetap, namun ini bersifat sementara. Kedua teknik ini menawarkan fleksibilitas tinggi, terutama pada jaringan internet yang dinamis, di mana kondisi jalur bisa berubah sewaktu-waktu pada proses pengiriman. Dengan paket switching ini, efisiensi dan ketahanan jaringan dapat ditingkatkan tanpa memerlukan jalur eksklusif untuk setiap sesi komunikasi, karena tadi sudah ada metode yang membuat jalur sementara dan metode satunya lagi. Strategi routing, ada strategi adaptive routing adalah metode pengaturan jalur data yang mampu menyesuaikan diri dengan kondisi jaringan secara real time, seperti kemacetan lalu lintas data, node yang gagal, atau perubahan topologi jaringan. Berbeda dengan routing statis, adaptive routing ini terus mengevaluasi jalur terbaik agar data sampai dengan cepat dan efisien. Berbeda dengan static routing yang menggunakan satu jalur saja. Contoh penerapan awal dari strategi adaptive routing ini terlihat pada X25, yaitu adalah sebuah protokol jaringan publik yang menggunakan virtual circuit, dan pada ARPANET atau cikal bakal awal dari adanya internet yang kita kenal sekarang, yang dulu masih hanya digunakan oleh Universitas Militer Amerika, yang mengembangkan algoritma routing dinamis seperti Bellman, Ford, dan Dijkstra. Penggunaan strategi adaptive routing ini menjadi dasar penting dalam pengembangan internet modern yang besar dan terus berubah hingga kini dan masa depan. Pada pertemuan ke-12, kita membahas tentang ATM atau Asynchronous Transfer Mode, yaitu adalah sebuah teknologi komunikasi yang menggunakan unit data kecil tetap yang disebut oleh cell, yang hanya berukuran 53 byte. Penggunaan ukuran tetap ini memungkinkan proses switching dan pengolahan data dilakukan dengan efisien dan cepat, tanpa harus menyesuaikan dengan panjang data yang bervariasi. ATM dirancang untuk mendukung transmisi data berkecepatan tinggi dan dapat membawa berbagai jenis trafik, seperti file berupa suara, video, atau data lain dalam satu jaringan. Karena kecepatan dan konsistensi dari ATM atau Asynchronous Transfer Mode ini, ATM sangat cocok digunakan untuk layanan real time seperti video streaming, panggilan suara, di mana
Keterlambatan jaringan ini harus diminimalkan karena secara real time. Teknologi ini juga mungkin banyak koneksi logika berjalan bersamaan melalui hanya satu jalan fisik saja. Teknologi ini tentunya menjadi basis dasar dari beberapa startup atau perusahaan modern yang menyediakan koneksi secara real time, mulai dari video call WhatsApp, mulai dari Google Meet, mulai dari Zoom dan lain-lain, mulai dari live streaming di YouTube dan live di aplikasi-aplikasi lain yang itu memungkinkan pengiriman data secara konstan sehingga tidak ada jeda dan yang terjadi di antara pengirim dan penerimanya. Ini juga digunakan di berbagai teknologi terbaru, seperti ada berita adalah proses melakukan pembedahan yang dilakukan secara online, yang dilakukan oleh dokter di suatu daerah yang melakukan proses pembedahan di daerah lain. Tentunya ini memerlukan sebuah koneksi real time yang tidak ada gangguan serta minim gangguan transmisi. ATM menyediakan berbagai jenis layanan berdasarkan kebutuhan aplikasi terhadap kecepatan dan kestabilan. Di antaranya adalah CBR atau Constant Bitrate untuk layanan yang membutuhkan kecepatan tetap seperti suara, atau VBR Bitrate untuk video dengan variasi data, serta ABR atau Available Bitrate, dan UBR Unspecified Bitrate untuk aplikasi yang lebih fleksibel terhadap kecepatan. Setiap jenis layanan ini didukung oleh mekanisme Quality of Service atau QoS, yaitu seperangkat parameter yang menjamin performa transmisi dengan rendahnya delay, tingkat kehilangan data yang juga rendah, dan bandwidth yang sesuai. Dengan adanya QoS, Quality of Service ini, ATM dapat mengatur prioritas pengiriman data sesuai dengan tingkat kepentingannya, sehingga sangat andal untuk aplikasi-aplikasi sensitif terhadap waktu. ATM Adaptation Layer atau AEL berfungsi untuk menyesuaikan jenis data yang berbeda agar dapat dikemas dan dikirim melalui jaringan ATM. Setiap jaringan AEL dirancang untuk kebutuhan tertentu, seperti AEL1 untuk layanan suara berkecepatan tetap, AEL2 untuk data real time yang lebih fleksibel seperti video, dan AEL5 ya untuk data yang berbasis protokol seperti TCP/IP yang membutuhkan efisiensi tinggi. Di sisi lain, frame relay adalah teknologi jaringan yang lebih sederhana dibandingkan dengan ATM ini, karena mengurangi mekanisme pengendalian kesalahan dan aliran pada setiap node. Hal ini membuat frame relay mampu memberikan kecepatan transmisi tinggi dan latensi yang rendah, sehingga sangat cocok untuk lingkungan jaringan yang relatif stabil dan memiliki tingkat kesalahan yang lebih rendah. Pada sesi ke-14, kita belajar tentang transmisi data, teknik transmisi data. Transmisi paralel yaitu mengirimkan beberapa bit secara bersamaan melalui banyak jalur fisik sehingga proses pengiriman menjadi lebih cepat. Namun, metode ini memerlukan lebih banyak kabel dan juga perangkat keras sehingga lebih mahal di sumber dayanya, yang membuatnya lebih mahal dan rentan terhadap jaringan jalur, terutama jika digunakan pada jarak yang jauh dan juga di daerah yang terpencil. Sebaiknya, transmisi serial hanya menggunakan satu jalur untuk menikam data satu persatu dalam urutan tertentu, sehingga secara teori teknik ini lebih lambat, namun lebih sederhana dan juga hemat sumber daya dan hemat biaya. Karena hanya menggunakan satu jalur saja, transmisi serial sangat cocok untuk komunikasi jarak jauh, seperti jaringan komputer dan komunikasi antar perangkat dengan kabel USB atau komunikasi antar modem. Teknologi modern juga telah mengembangkan transmisi serial berkecepatan tinggi yang mampu atau bahkan menyaingi transmisi paralel dalam beberapa kasus. Transmisi serial ada dua, yaitu asinkronus dan sinkronus. Dalam transmisi serial terdapat dua cara untuk pengiriman data, yaitu asinkronus dan sinkronus. Pada metode asinkronus, data dikirimkan dalam bentuk karakter demi karakter, masing-masing diawali dengan bit start dan diakhiri dengan bit stop, tanpa memerlukan sinkronisasi waktu antara pengirim dan penerimanya.
Cara ini cukup sederhana dan cocok untuk komunikasi jarak pendek dengan kecepatan yang rendah, seperti pada keyboard atau port serial. Sedangkan pada metode sinkronus, data dikirim dalam blok besar dengan sinkronisasi clock antara kedua pihak sehingga tidak memerlukan bit start dan bit stop untuk setiap karakter. Sinkronisasi ini memungkinkan pengiriman data yang lebih cepat, lebih stabil, teratur, dan juga efisien. Terutama pada komunikasi kecepatan tinggi atau jaringan jarak jauh, penerima bisa langsung mengetahui kapan harus membaca data karena mengikuti sinyal clock yang sama. Baik, untuk menutup, pemahaman terhadap konsep dasar komunikasi data ini menjadi fondasi penting dalam membangun sistem jaringan yang handal dan efisien. Setiap bagian dalam proses komunikasi, mulai dari pengaturan frame di lapisan data link, transmisi data, pemilihan jalur melalui routing, hingga pengelolaan kualitas layanan atau QoS, memiliki peran masing-masing namun saling berkaitan erat. Kegagalan atau kelemahan pada satu bagian dapat mempengaruhi keseluruhan performa sistem komunikasi ini. Oleh karena itu, perancang jaringan perlu mempertimbangkan semua aspek ini secara menyeluruh agar sistem dapat berkembang dan berjalan secara lancar, responsif, dan mampu menangani kebutuhan komunikasi yang terus berkembang di masa depan. Dengan begitu, kita bisa menciptakan sebuah solusi teknologi yang tidak hanya cepat, tapi juga handal dan fleksibel. Baik, mungkin terima kasih. Cukup sekian untuk materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.